disampaikan Yeni Wahid usai hadir dalam acara peluncuran buku AHY di Jakarta pada Kamis malam. Dalam kesempatan tersebut, Yeni juga mengaku sering berkomunikasi dengan Anies. Bahkan Yeni menyebut Anies sebagai bos. Sebelumnya, putri kedua Gus Dur itu menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk salah satu bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024. Yang ketiga adalah pendewasaan demokrasi. Ini 3 masalah yang kita hadapi di berbagai tempat di dunia. Nah, saya tidak ingin membahas di situ, tapi kita beroperasi di dalam lingkungan hidup yang ada masalah, dalam ketimpangan yang kita juga punya problem, dan yang ketiga di dalam nurturing demokrasi, menjaga kematangan demokrasi. Apa PR kita? Ada banyak. Karena itulah kalau dibilang sebagai gagasan ke depan, maka saya akan sampaikan sebagian yang sudah dikutip di artikel itu. Pertama adalah tentang bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Tadi di dalam sambutan kami juga sampaikan bahwa menjaga demokrasi itu adalah tanggung jawab kita semua, dan kita berharap MK juga ikut menjaga demokrasi kita, partai politik menjaga demokrasi kita, masyarakat pun menjaga demokrasi kita. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ekonomi untuk semua. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu kualitasnya tidak ditentukan oleh angka pertumbuhan itu saja, tapi justru ditentukan oleh jangkauannya. Semakin merata pertumbuhan ekonomi, maka semakin berkualitas pertumbuhannya. Semakin tidak merata, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi kualitasnya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kita senang. Tapi lebih senang lagi kalau rumah tangga merasakan pertumbuhan itu. Karena kita sering menemukan kenyataan sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tetapi warga di daerah itu tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Ini contoh bagaimana kualitas pertumbuhan itu tidak ditentukan oleh angkanya saja, tapi justru oleh pemerataannya. Nah, kami melihat kualitas pertumbuhan ini harus ditingkatkan. Isunya adalah soal kesetaraan ekonomi yang harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kami sering sampaikan kita ingin agar yang besar tambah besar, yang kecil tambah besar. Jangan sampai kita sebaliknya. Kalimatnya kira-kira begini: membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar tumbuh juga, jangan dimusuhi, jangan dikecilkan, karena dia akan bisa menjadi mesin penggerak. Tapi yang kecil jangan terus-menerus jadi kecil. Kemudian di dalam aspek ini kami melihat perlunya pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dengan serius kondisi ekologi. Ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Yang satu oikos nomos, yang satu oikos logos. Dan ini harus kembali bersinambung. Karena itu kita merasa penting secara serius menempatkan ekologi sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan kondisi perekonomian. Kita mengalami betapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kerusakan lingkungan tinggi, ujungnya masyarakat mengalami penderitaan. Kemudian
Yang ketiga adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sejahtera, dan guyup ini bagi bangsa kita memang amat penting. Kita memiliki keragaman yang luar biasa. Keragaman ini adalah karunia ilahi, inilah karunia Tuhan. Tetapi bersatu adalah pilihan manusia. Kita yang harus menentukan, kita harus mengikhtiarkan. Kalau beragamnya itu sudah otomatis. Karena itu saya sering sampaikan, latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Karena latar belakang kita berbeda-beda, tapi tujuan bisa kita persatukan. Tujuan kita adalah menghadirkan rasa keadilan, dan karena itu keragaman harus diimbangi dengan rasa kesetaraan. Dan kita semua ingin agar keragaman di Indonesia kita jaga sehingga muncul persatuan. Saya ingin sampaikan bahwa yang disebut sebagai kedamaian di dalam keragaman itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik, tidak ditandai dengan tiadanya kekerasan, tapi ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itulah yang menjadikan kedamaian yang sesungguhnya, bukan kedamaian yang semu. Kedamaian yang semu itu bisa dihadirkan oleh rasa takut, karena ada yang menjaga di situ muncul kedamaian. Tapi kalau yang menjaga tidak ada, kedamaiannya hilang. Tapi dengan rasa keadilan dia akan menjadi berkelanjutan. Yang keempat adalah gagasan tentang kolaborasi dan meritokrasi, bahwa negeri ini hanya bisa maju kalau kita kolaborasi. Bahasa kita juga menggunakan terminologi gotong royong. Kita menjadi mitra antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, swasta dengan masyarakat. Segitiga ini dibangun untuk sebuah kolaborasi luar biasa, dan di dalamnya ada prinsip meritokrasi, di mana prestasi mendapatkan penghargaan, kinerja mendapatkan proporsi apresiasi yang cukup. Dengan begitu, maka negeri ini akan terus-menerus bisa. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana ya Anies Baswedan, mantan Capres 2024 ini, dengan gebrakan-gebrakan hebatnya ya, menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat bagaimana di video pertama, Mbak Yeni Wahid ya, anak Gus Dur teman-teman ya, itu ternyata pernah mengagumi dan memuji Anies Baswedan. Kata Mbak Yeni bahwa ini baru top ya, ini baru luar biasa teman-teman, pas. Ini ya mengandung makna lah ya, teman-teman bisa melihat apa yang dan makna apa yang ia sampaikan terkait dengan Anies Baswedan teman-teman ya. Tidak diragukan lagi bagaimana Anies betul-betul menjadi orang yang sangat luar biasa hari ini ya. Bagaimana Anies betul-betul menjadi seorang yang visioner, orang yang sangat luar biasa ya, bekerja untuk masyarakat tanpa menyerah teman-teman. Walaupun beliau ya, perjalanan beliau tidak mudah menjadi seorang tokoh ya, apalagi capres ya, banyak sekali tantangannya. Dan 2029 ini ya, Anies juga digadang-gadang masih namanya masih kuat untuk mengikuti kontestasi politik 2029 ya. Walaupun sebenarnya ya mungkin berat bagi Anies karena mayoritas partai besar saat ini ya, mereka ya berkumpul menjadi koalisi Indonesia Maju Plus teman-teman. Artinya mereka mendukung Pak Prabowo ya. Namun ya, politik itu dinamis, cair teman-teman, demi kepentingan. Saya yakin bahwa Anies Baswedan ya mampu bersaing ya dengan Prabowo 2029. Dan ini juga momentum bagi partai-partai yang ada ya untuk juga berkontestasi teman-teman.
secara elektoral bahwa sebenarnya mengikuti kontestasi pilpres ya itu adalah sebuah keuntungan bagi partai. Kenapa? Karena dengan misalnya ada ketua umumnya atau kadernya yang mengikuti kontestasi pilpres teman-teman ya, otomatis masyarakat akan melihat partainya dan mendukung setiap kader-kader partai tersebut untuk menjadi legislatif misalnya atau DPR teman-teman. Dan itu menjadi keuntungan elektoral sebenarnya teman-teman. Dan itu juga terjadi pada para partai-partai yang mendukung Anies kemarin kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.